Halo, bertemu lagi dengan channel saya, Ira Gloria Sekti. Hari ini saya akan membahas tentang hubungan iman dan pertobatan. Ya, jangan lupa ya, like dan subscribe channel saya. Kiranya channel ini boleh dipakai Tuhan untuk terus menyatakan kebenaran Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat mendengarkan penjelasan saya. Ya, saudara yang terkasih, di dalam Alkitab, istilah bertobat berarti berubah pikiran. Iman dan pertobatan itu bagaikan koin dengan dua sisi. Sangat tidak mungkin ketika kita mengatakan saya beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat tanpa terlebih dahulu mengubah pikiran kita mengenai siapa Yesus dan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Nah, karena itu, sebuah pertobatan dalam hubungannya dengan keselamatan adalah mengubah pikiran kita dari menolak Kristus menjadi beriman kepada Kristus. Dan apabila iman adalah tangan yang menerima keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, maka sesungguhnya pertobatan adalah tangan yang menolak keselamatan melalui cara-cara yang lain. Saudara yang terkasih, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Berarti ketika firman Tuhan sampai ke dalam diri kita, kita mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan itu berkuasa untuk menimbulkan iman dalam diri kita. Dan iman itu yang kemudian mengubah seluruh sikap hidup kita. Saudara yang terkasih, yang namanya pertobatan bukanlah hasil karya manusia untuk mendapatkan keselamatan. Sesungguhnya tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali jika Allah tidak menarik orang tersebut datang kepadanya. Alkitab mengatakan dalam Kisah Rasul 5 ayat 31 dan 11 ayat 18 mengindikasikan bahwa pertobatan adalah pemberian Allah yang dimungkinkan semata-mata karena anugerah Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat bertobat kecuali kalau Allah telah menganugerahkan pertobatan kepadanya. Jadi, segala yang bersangkutan dengan keselamatan, termasuk pertobatan dan iman, adalah hasil dari Allah menarik kita, membuka mata kita, dan mengubah hidup kita. Nah, saudara yang terkasih, jadi iman dan pertobatan sesungguhnya seperti sebuah koin yang memiliki dua sisi tidak terpisahkan. Orang yang beriman pastilah sudah merubah pikirannya, sudah merubah hidupnya, atau dalam kata lain bertobat. Karena jika kita kembali kepada pemikiran awal, iman itu adalah hasil mendengarkan firman Kristus. Iman adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Jadi otomatis Roh Kuduslah yang menghadirkan iman itu kepada kita. Roh Kuduslah yang mengubah hidup kita. Jadi otomatis ketika seseorang sudah dikuasai Tuhan, firman Tuhan, bahkan Roh Kudus, pasti pikirannya sudah berubah dan maka menunjukkan buah-buah pertobatan. Saya berikan analogi. Iman adalah tangan yang menerima keselamatan. Sementara pertobatan adalah tangan yang menolak keselamatan melalui cara-cara lain. Kalau kita kembali kepada judul kita, apa hubungan iman dan pertobatan? Hubungannya adalah pertobatan adalah wujud dari iman. Sekali lagi, pertobatan adalah wujud dari iman, atau pertobatan adalah hasil dari iman. Pertobatan adalah buah dari iman. Itulah hubungannya, iman dan pertobatan. Nah, jadi di dalam kekristenan tidak ada saya berbuat baik untuk mencapai surga, tidak. Tidak ada pikiran saya beramal untuk mencapai surga, tidak. Sesungguhnya tidak ada yang baik dari diri kita manusia berdosa. Hanya karena anugerah Tuhan yang memulihkan kita, maka kita bisa berbuat baik. Jadi, hubungan iman dan pertobatan adalah, sekali lagi, seperti satu buah mata koin, terdiri dari dua sisi, sangat berkaitan. Sehingga pertobatan adalah hasil dari kita beriman kepada Tuhan. Nah, sesuai yang terkasih, mari kita melihat ada 7 tahap proses pertobatan sejati. Yang pertama, menyadari dosa, kesadaran akan dosa. Yang kedua, menyesali dosa. Ada sebuah perasaan dalam hati kita di mana kita sangat menyesal telah berbuat dosa. Lalu yang ketiga, saya membenci dosa. Saya tidak mau lagi melakukan dosa itu. Lalu yang keempat, sangat penting kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Di hadapan sesama kalau berhubungan dengan sesama. Lalu yang kelima, kita serahkan dosa kita.
Lalu yang keenam, kita tinggalkan dosa kita. Dan yang ketujuh, harus ada dalam sebuah pertobatan sejati adalah membayar harga dosa. Karena apa? Kalau orang Kristen tidak membayar harga dosa, maka kebanyakan orang Kristen akan menjadi orang yang gampangan terhadap dosa. Oh, Tuhan sudah mengampuni dosa saya. Ya sudah, tinggal saya minta ampun, selesai. Tapi tidak ada membayar harga dosa. Itulah yang membuat orang Kristen bermain-main dengan hidupnya dan menganggap pengampunan itu murahan karena tidak pernah membayar harga dosa. Saudara terkasih, 7 tahapan ini sangat penting dalam sebuah pertobatan sejati. Harus ada kita membayar harga dosa. Kita menyelesaikan dosa kita. Kita tahu bahwa dosa itu adalah akibatnya maut. Dan kita juga mau menanggalkan itu. Kita mau mengampuninya. Kita mau membayar dosa itu. Nah, ini adalah 7 tahapan dalam proses pertobatan sejati. Apa yang saya sampaikan ini dalam kaitan dengan hubungan iman dan pertobatan, lalu 7 tahapan proses pertobatan sejati dapat menjadi berkat bagi setiap pendengar yang mendengarkannya. Percayalah, Tuhan Yesus sudah mati bagi kita. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Jadi, datanglah kepada Tuhan. Akui setiap dosa kita. Mari biarkan hari ini setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, ketahuilah bahwa Tuhan hendak menyapa saudara dan saya. Datang kepada Tuhan, akui dosa, sesali dosa, benci dosa, serahkan dosa, tinggalkan dosa, bayar harga dosa. Kita akan mendapatkan proses pertobatan sejati. Dan percayalah, iman sesungguhnya sudah hadir dalam sebuah pertobatan sejati. Shalom, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.